Sekarang saya akan membahas tentang peranan teknologi. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran online atau e-learning. Dengan hanya platform seperti Google Classroom, Zoom, siswa dapat belajar di mana saja. Terus yang kedua ada akses yang luas akan informasi. Jadi dengan ini kita bisa memperoleh informasi yang luas gitu, bisa dengan cara searching di Google gitu. Terus yang ketiga ada peningkatan peningkatan metode pembelajaran. Itu seperti misal di masa depan bisa menggunakan VR atau mungkin AR, supaya bisa memvisualisasikan sesuatu, supaya kita bisa dapat melihatnya dan dapat mengertinya dengan lebih cepat lagi. Terus yang kedua dalam bidang medis, yang pertama ada telemedicine, yang itu secara simpel adalah berkomunikasi dengan dokter secara online. Jadi dengan ini pasien bisa berkomunikasi dengan dokter melalui aplikasi. Terus ada alat yang lebih canggih seperti alat MRI, CT scan, X-ray, yang memungkinkan deteksi penyakit yang lebih cepat. Lalu bisa mulai menggunakan robot yang otomatis dalam medis. Robot bedah salah satunya bisa digunakan untuk melakukan operasi dengan presisi tinggi. Terus ada pengembangan obat dan vaksin. Jadi kita bisa mencari obat dan vaksin lebih cepat itu menggunakan teknologi. Terus yang ketiga ada peranan teknologi dalam dunia bisnis dan ekonomi. Pertama ada digital marketing. Seperti yang kita tahu, kita bisa membeli barang secara online melalui HP kita. Lalu kita juga bisa membayarnya dengan secara online. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang fisik untuk kita bayar. Terus ada teknologi finansial atau fintech. Fintech itu seperti bank yang bisa kita akses di HP. Terus kita juga bisa mengecek saldo kita melalui HP. Lalu peranan teknologi dalam bidang industri. Yang pertama ada otomatisasi dan robotik. Pabrik menggunakan robot dan mesin otomatis untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Contohnya industri otomotif menggunakan robot pintar untuk merakit mobil dengan presisi tinggi. Terus juga poin selanjutnya adalah lot atau bisa kita artikan sebagai Internet of Things dalam manufaktur. Dengan LOT, mesin-mesin dalam pabrik dapat saling terhubung dan saling bekerja secara otomatis. Terus juga ada printing secara 3 dimensi. Ini sudah sering kita temukan. Mungkin itu kita gunakan sebagai prototipe produk dengan cepat dan murah sebelum bisa diproduksi dengan jumlah yang besar. Jadi ini kita bisa mereka dulu, ntar kalau misal produk yang sudah jadi bagaimana dengan cara kita print secara 3 dimensi. Lalu ada peranan teknologi dalam kehidupan sosial dan komunikasi. Pertama kita bisa misal media medsos gitu, kita bisa berkomunikasi dengan orang secara online. Contohnya seperti yang kita sering gunakan WhatsApp, TikTok, atau enggak Instagram. Media sosial juga digunakan sebagai alat untuk berbagi informasi, hiburan, bahkan bisa membangun bisnis seperti yang poin di atas. Keamanan privasi secara digital. Kemajuan dalam keamanan cyber membantu melindungi data pribadi kita dari orang-orang yang ingin mencuri data-data kita. Terus dampak negatif dan apa yang kita hadapi. Satu itu kita bisa kecanduan teknologi, dan itu bisa berdampak kita bisa mengurangi
interaksi sosial secara langsung. Penyebaran hoax dan informasi palsu menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan literasi digital yang lebih baik.